Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Halo, sahabat Awetra, lagi ngambil dulu, tak beresin dulu. Apa kabar semua? Semoga kiranya semua sahabat Awetra, kopi dulu sedikit. Enak kopi hitam, paling mantap, iklan. Sahabat Awetra. Sahabat Awetra, apa kabar semua? Sekali lagi Kang Ode menyapa, kiranya kita dalam keadaan sehat luar biasa. Tetap cinta Tuhan ya, tetap menyayangi keluarga ya, dan juga yang utama tetap jaga kesehatan. Oke, dari Kang Ode, ini barusan Kang Ode lihat scroll HP, nonton konten, banyak dari media sosial sekarang ya, sudah banyak konten-konten kreator yang kreatif, yang memberikan info-info positif, yang memberikan pengajaran-pengajaran positif, pembelajaran, ide-ide kreatif, baik dalam bidang masak, kuliner ya, dalam bidang kuliner, ilmu pengetahuan, tutorial, macam-macam, segala sesuatunya ada di media sosial. Baik apa itu yang namanya medsos ucup, atau yang aplikasi TokTok, atau dalam Insa Insa, terus ada apalah itulah. Pokoknya semua media sosial banyak menampilkan konten-konten yang menarik, menghibur, yang bikin kita tertawa, ada konten-konten lucu, ada konten-konten. Nah, itu yang positif-positif ya. Pokoknya konten-kontennya banyak yang positif. Tapi nggak sedikit juga konten-konten yang sedikit melenceng, kadang bahkan merusak. Nah, ini buat sahabat-sahabat Awetra, mohon berhati-hati nih, diharapkan berhati-hati. Hati-hati terhadap konten-konten yang merusak, yang jelas-jelas ya banyak isinya hal-hal yang di situ sebelumnya memang ada tertulis tuh ketika kita mau menonton konten apa, termasuk yang serem-serem atau yang apalagi itu yang tidak layak ditonton, terutama buat anak-anak di bawah umur ya. Biasanya di situ ditampilkan ini tayangan khusus usia di atas 18 tahun. Nah, gitu. Berarti kan itu ada konten-konten yang melenceng, konten-konten yang tidak layak ditonton, konten-konten yang kalau ditonton harus didampingi orang-orang yang senior atau berpengalaman atau orang tua gitu, kalau misalkan anak-anak kecil, karena itu termasuk konten-konten di atas 18 tahun, konten dewasa bilang. Konten dewasa itu bukan yang kutip dewasa itu ya, nggak semua konten dewasa itu dewasa. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Di sini Kang Ode mau sedikit bicara aja buat sahabat-sahabat Awetra semua. Jadi tadi lepas dari konten positif, konten negatif, ada konten abu-abu. Konten abu-abu ini apa? Konten yang dibilang positif tapi dia bermuatan negatif. Itu loh abu-abu. Jadi kalau kita nonton konten abu-abu ini, ketika kita menonton, wah bener nih, wah bagus nih, wah baik ini konten baik, bagus, mendidik. Padahal itu sedang menuju ke sesuatu yang tidak baik. Itu hati-hati itu konten abu-abu. Atau sebaliknya, ada konten yang kelihatannya buruk, sadis gini-gini, wah ini konten tidak mendidik nih, wah ini konten merusak ini. Tapi di balik itu si konten kreator bertujuan untuk sebaliknya, dia menayangkan konten-konten buruk, tapi sebetulnya dia bukan itu tujuannya, tapi tujuannya baik gitu. Nah di sini kan bingung ya, sahabat Awetra pasti bingung. Loh, ternyata konten-konten di media sosial itu seperti itu. Iya betul. Sekali lagi, Kang Ode di sini hanya mengingatkan bukan konten kreator. Jadi Kang Ode hanya mengingatkan kepada sahabat-sahabat Awetra semua, ketika kita bermedia sosial, berselancar di dunia maya, bilangnya ya, kita harus hati-hati setiap konten apa yang kita tonton. Dan kita harus pinter, kita harus bisa memilah, memilih, dan
memilih dan jangan asal membagikan. Yang penting ini, jangan asal membagikan. Karena itu tadi ada konten abu-abu. Konten abu-abu ini ada maksud-maksud terselubung. Dia postingan baik tapi tujuannya jelek, atau dia postingannya jelek tapi tujuannya baik. Nah, di situ harus pintar. Nah, sekarang di sini Kang Ode bilang, kenapa sahabat Alpetra harus pintar? Karena kan kita juga dalam ajaran kita nih, terutama sahabat Alpetra Ministry pasti udah ngerti dong. Kalau kita itu anak-anak Tuhan itu harus lebih pintar dari anak-anak dunia. Nah, itu untuk penjelasannya banyak di konten-konten Alpetra itu banyak. Bukan di konten apa? Di yang sudah Alpetra tayangkan banyak itu. Ya, apa itu yang namanya kita lebih pintar dari kepintaran kita melebihi dari kepintaran anak-anak dunia. Anak-anak Tuhan itu lebih bijaksana seperti mana gitu, seperti apa, seperti itu anak-anak Tuhan itu berbeda jauh loh dengan anak-anak dunia. Kita ditakdirkan seperti ini loh, tapi anak-anak dunia ditakdirkan seperti ini. Kita harus ngerti juga gitu. Nah, di balik ini semua, di balik perkataan Kang Ode semua, Kang Ode mau sedikit ngomong nih. Dari tadi sedikit mulu ya. Kayaknya udah banyak. Nggak apa-apa dong. Bilang sedikit. Ini ya namanya typo. Typo kalau di mesin ketik ada namanya typo. Ini mulut ini otomatis. Sedikit padahal udah panjang. Oke, gini. Kang Ode bicara sedemikian panjang itu hanya mau mengingatkan. Akhir-akhir ini kan Kang Ode tadi di depan bicara tentang media sosial. Banyak yang baik, banyak yang buruk, atau ada konten abu-abu. Nah gini, akhir-akhir ini Kang Ode nggak pungkiri ya, ada suatu diskusi, ada satu diskusi yang membahas kekristenan, Nah, di sini kalau Kang Ode lihat, pokoknya semua itu penilaian kepada teman-teman semua. Tapi ada yang Kang Ode mau sarankan seperti ini aja deh. Konten-konten tentang iman Kristen, yang baik, yang jelek, atau diskusi-diskusi Kristen, yang baik dan yang jelek, itu semua kita harus pilih. Kita semua harus serap, kita harus terima. Sahabat Alpetra, saksikan terus Alpetra Ministry dimanapun pemirsa dan sahabat Alpetra berada. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Yang sedang membahas iman kita, iman Kristiani gitu. Kang Ode tidak pro sama yang benar, tidak pro sama yang melenceng, tidak apa-apa. Kang Ode hanya menyikapi gini kepada sahabat-sahabat Alpetra yang terutama ya, yang merasa dirinya benar-benar. Kita jangan terbawa dengan apa yang dikatakan dengan statement-statement yang ada di konten kreator, posting-posting ulang, apa-apa segala macam. Bukan Kang Ode tidak mendukung konten-konten positif tentang iman Kristen. Tapi di sini Kang Ode hanya mau menekankan kepada para penyimak. Nah, penyimak nih, kepada penonton. Nah, Kang Ode hanya menyarankan kepada penonton nih, kepada penyimak nih, bukan kepada konten kreator ya. Silakan konten kreator, silakan berkreasi sesukamu, silakan. Ini sekarang zaman sudah bebas. Tapi Kang Ode hanya memberi masukan kepada teman-teman Alpetra khususnya dan teman-teman Kristiani umumnya gitu kan, terutama anak-anak muda nih, anak-anak muda. Ketika ada satu bahasan di media sosial yang menarik, ini saran Kang Ode buat para penonton ya, buat para penyimak tua maupun muda, jangan langsung terbawa, apalagi yang menyangkut dengan bahasan iman Kristen gitu. Jadi ketika ada satu konten menampilkan sesuatu tentang iman Kristen, Kang Ode berharap banget, Kang Ode ingin banget, terutama anak muda nih, terutama anak muda, jangan cukup puas, jangan cukup puas
dengan apa yang ditampilkan tentang pengajaran iman Kristen. Jadi misalkan gini, di dalam media sosial ada yang namanya, ada penjelasan tentang kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Semuanya isinya baik, menciptakan hari ke-1, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-7 segala. Terus ada konten kreator menerangkan kitab Kejadian seperti ini, bla 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 bla. Biarpun itu dari pendeta, Kang Ode berharap penonton jangan langsung seperti ini. Oh, ternyata kitab Kejadian itu seperti itu ya. Coba kita baca. Iya, pembicara ini bilang begitu, benar ya? Oh iya ya. Jadi bukan melarang percaya, tapi Kang Ode hanya menyarankan ketika Anda lihat konten-konten Kristen menawarkan pengajaran Kristen, menawarkan segala sesuatu penjelasan tentang Kristen, sekali lagi tolong dikonfirmasi ulang kepada gembala kalian. Jangan sampai itu melenceng, jangan sampai itu. Ini Kang Ode tidak berbicara tentang dogma ya. Memang doktrin kekristenan di Indonesia itu banyak. Kang Ode bukan bicara dogma, tapi gini, jangan sampai video yang ada ditampilkan di media sosial itu video yang dipotong-potong. Kalau yang utuh secara keseluruhan pengajaran bagus, dikonfirmasi ulang kepada pendeta kalian di gereja-gereja lokal kalau misalkan iya betul, tapi tidak berdasarkan dogma ya, bukan berdasarkan dogma, tapi berdasarkan apa yang ada tertulis di Alkitab, penjelasan pendeta Anda di gereja sendiri, dikonfirmasi ini khotbah yang ini sama yang ini betul tidak, sejalan enggak, positif enggak, betul enggak, gitu ya. Gitu. Dikonfirmasi ulang. Sekali lagi, Kang Ode tidak bicara dogma atau doktrin, karena di Indonesia doktrin banyak banget, gitu ya. Tapi Kang Ode hanya menyarankan untuk konfirmasi dengan Alkitab yang kita pegang, gitu ya. Jadi bukan dengan dogma, sekali lagi, dengan Alkitab yang kita pegang. Jangan sampai pengajaran yang kita tonton hasil potong-potong dari konten kreator yang tidak bertanggung jawab dan hasilnya melenceng, menjauhkan iman kita dari yang seharusnya yang ada di Alkitab, dari pengajaran Kristen yang memang benar-benar pengajaran dari Tuhan Yesus. Gitu aja. Terus satu lagi buat anak-anak muda ini. Anak-anak muda sekarang itu sepertinya, kalau Kang Ode nilai ya, tapi memang tidak semuanya, anak-anak muda yang berselancar di media sosial itu terlalu gampang mengikuti arus. Ingat, imanmu itu, buat anak muda ya, imanmu itu, kalau anak-anak muda nih, imanmu itu, ingat, imanmu itu belum tentu kuat seperti yang engkau pikirkan. Jadi anak-anak muda itu jangan sok-sok tahuan, jangan sok, wah aku tahu tentang ini. Jangan sok tahu kalau Anda tidak belajar dan mengerti. Terutama ketika Anda melihat ini loh, namanya diskusi-diskusi ya, diskusi lintas agama. Nah, anak-anak muda Kristen khususnya, umumnya sahabat-sahabat Alpetra, ketika Anda menonton diskusi antar lintas agama yang membahas agama Kristen, tolong Anda jangan komen dan tolong Anda jangan sembarangan mengetik kalau Anda sendiri tidak mengerti. Gitu loh. Nah, terus apa maksudnya Kang Ode? Kang Ode maksud Anda silakan menonton, Anda silakan menyimak, Anda silakan mengambil ilmu-ilmu, tapi Anda pun harus pintar. Seperti apa yang disampaikan dengan konten, apa yang disampaikan oleh konten kreator itu, benar nggak nih? Kok aku belajar nggak kayak gitu ya? Dia ngomong seperti itu. Kamu harus pelajari dan kamu jangan sok tahu. Hai anak-anak muda. Nah, kenapa Kang Ode bilang sok tahu? Karena Kang Ode sendiri sedih gitu ya. Kang Ode sedih kalau lihat ada beberapa teman-teman sahabat Alpetra yang
Sepertinya ini imannya cetek gitu loh. Bukan berarti Kang Ode bilang imannya pinter ya, bukan. Imannya dalam, bukan. Maksudnya imannya cetek ini. Anda ikut Yesus, Anda Kristen, Anda harus ngerti siapa yang Anda ikuti, iman apa yang Anda punyai. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Seberapa dalam pengetahuanmu tentang agamamu sendiri gitu. Bukan tentang keimananmu sendiri, seberapa dalam kamu mempunyai imanmu, mendalami imanmu. Jangan cuma katanya. Nah, maka dari itu ikutlah, hai anak-anak muda, ikutlah ke dalam pelatihan-pelatihan, pembelajaran iman, ikut komsel gitu loh. Ya, jadi buat anak-anak muda, segala sesuatu itu jangan gampang. Jangan merasa puas ketika Anda menonton khotbah di media sosial, ketika Anda menonton konten-konten Kristen, ketika Anda melihat diskusi-diskusi Kristen, pembahasan-pembahasan di media sosial, Anda jangan cukup puas dan setelah Anda menonton itu, Anda merasa lebih pintar ketika hidup di bermasyarakat. Tidak cukup. Anda pun harus ikut masuk ke dalam gereja lokal, tertanam di gereja lokal, memahami apa ilmunya, apa riwayatnya, apa cerita Alkitab yang baik dan benar. Bukan hanya katanya, bukan hanya karena media sosialnya, bukan karena Anda tahu dari pengajaran-pengajaran yang ada di media sosial. Bukan Kang Ode nggak bilang pengajaran dalam media sosial ini jelek. Enggak bilang jelek. Pengajaran ada yang bagus, ada yang resmi memang, ada yang resmi. Kan di awal Kang Ode bilang pengajaran media sosial itu ada konten yang bagus, ada konten yang tidak bagus. Nah, yang tidak bagus kita udah tahu itu tidak bagus. Nah, yang bagus sekalipun kita harus cek ulang, kita harus cross cek ulang. Jadi kita tidak cukup dapat info dari media sosial. Biarpun itu konten baik, kita harus konfirmasi kembali dengan pengajaran iman kita menurut Alkitab, menurut pengajaran yang benar. Jadi biar sahabat-sahabat Petra semua ketika nonton konten-konten yang bernuansa Kristen, konten-konten Kristiani, bukan pujian. Kalau pujian sudah pasti itu menyentuh hati dalam langsung, itu spiritual kita kepada Tuhan ya. Ini terutama konten-konten yang pengajaran. Ya. Jadi Kang Ode sih masih tekankan terus kepada konten-konten anak muda. Fokus pada anak-anak muda. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Kopi dulu sebentar biar tenang. Oke, mengenai bahasan yang barusan Kang Ode jabarkan sedikit. Kang Ode hanya mau bilang begini nih. Kita menyimak satu konten tentang pembahasan iman Kristen. Kang Ode hanya menyarankan kepada sahabat Alpetra semua, karena Kang Ode miris, sedih sama generasi-generasi di bawah Kang Ode, generasi-generasi yang baru lahir. Kenapa sedihnya? Ketika media sosial begitu canggih, ketika media sosial begitu cepat menampilkan segala sesuatu tayangan yang menarik tentunya. Nah, kaum junior, sekali lagi junior, anak-anak muda, anak-anak yang baru lulus sekolah dasar, setelah dasar, pokoknya anak-anak yang baru berselancar menimba ilmu, menonton konten-konten kreator. Nah, Kang Ode sedih sama mereka. Kenapa sedih? Karena banyak dari generasi sekarang itu pengetahuan tentang Kristennya itu minim. Nah, ini yang bikin Kang Ode sedih.
minim banget. Tapi Kang Ode tidak menilai seluruhnya minim ya. Maksudnya ada anak-anak muda Kristen nih, pengikut Kristus yang katanya pengikut Kristus. Anak-anak muda seusia mudanya itu tidak dibekali pengetahuan tentang apa yang dia pegang, apa yang dia imani. Kenapa Kang Ode seperti ini bilangnya? Karena ada beberapa, kemarin Kang Ode kan kadang-kadang jadi driver, bukan kadang-kadang, memang kerjaan Kang Ode driver, ojek online ya. Kang Ode pernah nongkrong di satu sekolahan Kristen. Dapat orderan lah anak. Ya tentunya nggak mungkin dong di sekolah Kristen nggak tahu yang namanya pendidikan agama Kristen biarpun sedikit. Nah itu ya. Jadi memang Kang Ode tidak pungkiri di sekolah-sekolah Kristen ada yang bukan Kristen juga di situ. Tapi setidaknya ketika dia sekolah di sekolah Kristen, pasti guru Kristen mengajarkan tentang kekristenan. Nah, di sini Kang Ode yang sedihnya itu gini. Dia sekolah di sekolah Kristen, dia belajar Kristen, dia mengaku beragama Kristen, dia katanya sering gereja. Ketika ditanya tentang sedikit pengetahuan tentang imannya, dia gelagapan. Nah, contohnya, halo kakak, halo adik, pulang sekolah? Iya, kita gimana pulang ya? Yuk, shalom, sehat kan? Dia tidak jawab shalom. Nah, udah gitu, gimana deh sekolahnya? Enak. Gurunya gimana? Pintar. Bukan gurunya pintar, gurunya udah pasti pintar. Salah kan kalau dia ngomong. Gimana hari ini? Sukacita, ada sukacita. Dia diam. Papa Kristen, Papa sering ke gereja mana ya? Dia diam. Apa dia lagi bad mood? Nggak boleh dong, masih kecil udah bad mood. Apa itu bad mood? Jadi sepanjang perjalanan itu Kang Ode setil sedikit-sedikit, karena Kang Ode kan ngerti dia sekolah Kristen. Ketika ditanya, pasti Kristen dong, pasti. Ketika ditanya tentang kekristenan, udah katekisasi, ya ini katekisasi bahasa apa nih? Sudah ngerti pendalaman Alkitab, sudah ngerti ini, nggak tahu mereka. Ketika ditanya yang lebih dalam dikit tentang imannya, nggak ngerti mereka. Alasannya apa? Aku kan cuma ikut-ikutan aja, yang penting aku Kristen udah happy gitu. Apa itu penebusan? Nggak ngerti itu penebusan. Apa itu keselamatan? Nggak ngerti itu keselamatan. Aduh, bukan, ini memang keselamatan penebusan itu memang dalam ya. Tapi maksudnya Kang Ode itu, hai anak-anak muda, kamu ini Kristen loh. Kamu ini sekolah di sekolah Kristen loh. Tiap hari ke gereja loh. Tapi bukan ikut-ikutan gitu loh. Kamu harus ngerti ketika ditanya tentang Paskah itu harus puasa loh. Saya kan Kristen Pak, kenapa harus puasa? Lah, kenapa harus puasa? Padahal di Kristen sendiri ada puasa. Gimana coba? Sudah ibadah hari ini Kak. Saya mah ibadahnya online aja, lihat handphone. Nah lo, ibadah lewat handphone. Iya kalau benar ibadah, hatinya benar berserah. Tapi cuma lihat handphone, dia juga lihat handphone lagi di sini. Di sini handphone ibadah yang dipasang, yang di sini handphone aplikasi yang aneh-aneh. Itu bukan ibadah. Ibadah itu harus masuk ke gedung gereja. Hai anak-anak muda, jangan cukupkan imanmu di situ saja. Kita ini yang namanya Kristen itu bukan rutinitas, tapi kita harus ngerti apa yang kita pegang, keselamatan. Anak-anak muda mau SD, mau SMP, mau SMA, mau sekolah pertama, sekolah kedua, sekolah apa, pokoknya mau tingkatan apapun, perdalam imanmu, apalagi jika kau sudah kuliah. Perdalam imanmu, mengerti apa yang kamu pegang, mengerti imanmu. Jangan sampai ketika ada orang ditanya, Dek, puasa enggak? Ini kan menjelang Pentakosta. Kristen itu udah ditebus, gak perlu puasa-puasa. Tenang aja, Kristen itu gak ada puasanya. Sahabat Alpetra, jangan lupa like dan subscribe
Alpetra Ministry dimanapun, tonton terus, bunyikan bel. Itu gak berhikmat. Ketika ditanya, kamu perpuluhan tiap hari apa? Kamu perjamuan tiap hari apa? Gak ngerti. Kamu komselnya di mana? Apa itu komsel? Iya, komsel gak tahu. Aduh. Terus ketika ditanya, baptisian itu apa sih? Gak tahu tuh. Aduh, baptisan aja gak tahu. Kenapa harus dibaptis? Ya karena itu hanya ritual keagamaan. Kenapa kamu harus ke gereja? Ya itu karena ritual keagamaan. Habis ke gereja pulang, habis pulang main dingdong, main dingdong, main dingdong. Kang Ode dulu main dingdong. Aduh, berat. Jadi intinya buat anak-anak muda, Kang Ode sih mau bicara kesan. Dari tadi muter-muter Kang Ode intinya hanya mau memperingatkan anak-anak muda. Hai anak muda, pelajari imanmu. Jangan kamu diam duduk sendiri aja di rumah mainan handphone dari pagi sampai malam. Gak ngerti apa imanmu. Kamu harus ngerti apa itu baptisan. Kamu ngerti apa ada puasa. Terus kamu harus ngerti apa itu yang namanya misa, apa itu namanya kebaktian, apa itu namanya komsel, apa itu yang namanya pengakuan iman rasuli. Nah, apa itu pengakuan iman rasuli? Nggak tahu pengakuan iman rasuli. Aduh, coba buat penyimak Alpetra yang ngerti pengakuan iman rasuli, tolong tulis di komentar. Jangan-jangan saudara yang sedang nonton ini, siaran ini juga nggak tahu apa itu pengakuan iman rasuli. Kalau nggak tahu, waduh, baptis ulang. Baptis ulang. Pengakuan iman rasuli nggak tahu. Aduh, itu pengakuan iman rasuli itu apa ya namanya? Kak udah mau cuma bilang gini, pengakuan iman rasuli itu penting loh. Jangan bilang, sekarang gereja sudah modern, abang. Apa itu pengakuan? Bukan. Coba gini. Sekarang gini. Ketika Anda baca pengakuan iman rasuli, kamu baca ulang. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan itu apa? Namanya aja judulnya sudah pengakuan iman rasuli. Pengakuan itu apa? Iman itu apa? Rasuli apa? Jadi ketika digabungkan pengakuan iman rasuli itu maksudnya apa? Dibaca dulu, bos. Itu bukan liturgi, bos. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Nah, perlu diikrarkan ya di gereja atau juga setiap hari dalam hati untuk mengingatkan bahwa kita punya juru selamat, bahwa kita punya penghibur selama hidup, yaitu Roh Kudus. Ya, karena kata-katanya sederhana, bisa diingat dan bisa dipegang kuat. Itulah yang disebut dengan pengakuan creed ya. Pengakuan iman. Karena orang yang hidup di dalam Yesus, dia selalu dengan mulutnya percaya, dengan hatinya ya, atau hidupnya dia mengakui Yesus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat. Ya, itulah pengakuan di dalam keimanan orang Kristen ya. Kita juga mengimbau pada gereja-gereja, meskipun tidak bernama gereja Protestan, tetapi biarlah kita menunjukkan bahwa gereja itu satu. Nah, di dalam hal apa? Yaitu di dalam mempunyai pengakuan iman rasuli. Ya, tapi juga ini 12 pengakuan iman rasuli menolong para pengkhotbah itu supaya ya ini pokok-pokok iman Kristen dari 12 pengakuan iman ini sangat penting gitu. Jadi jangan sampai sepotong-sepotong. Ada yang ditekankan apa Allah Bapa aja, ada yang ditekankan Tuhan Yesus saja, ada yang ditekankan Roh Kudus saja, ada yang ditekankan juga gereja misalnya. Itu
itu jangan sepotong-potong, harus secara adil. Memang pusatnya adalah pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus gitu. Cuman ya tetap aja namanya ajaran Kristen ya 12 pengakuan iman rasuli, itu intisarinya. Pahami dong. Ini terutama untuk anak muda loh, bukan orang-orang dewasa sahabat Alpetra yang sudah keren. Nah ini, tapi kalau ada sahabat Alpetra yang belum mengerti apa itu pengakuan iman rasuli, belajar lagi, gitu ya. Intinya Kang Ode ngecoblak, ngalor ngidul, wek itu intinya. Ketika kita nonton pembahasan diskusi-diskusi lintas agama atau pengetahuan Kristen, diskusi, kita ini bukan sekedar nonton. Ketika Anda menonton, di luar sana pun ada orang akan bertanya kepadamu seperti apa yang kamu tonton. Jadi buat anak-anak Kristiani, buat sahabat-sahabat Alpetra, perdalam iman Kristenmu, perdalam, cari tahu kenapa harus begini, kenapa kenapa Nabi Musa bisa mengeluarkan kesaktian tongkat menjadi ular, kenapa dia ada di Israel, kenapa dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, siapa itu Simpson, ya, siapa itu Esther, siapa itu Ruth, siapa Yeskiel, Yeremia. Harus tahu, harus ngerti, biar iman tidak digoncangkan. Itu siapa itu Adam, siapa tuh Abraham, anaknya yang mana, anak Abraham yang mana, siapa itu Yakub, siapa itu Israel, siapa itu Yehuda, siapa Yahudi. Harus tahu, jangan cuma nonton-nonton yang seru-seru doang. Pelajari imanmu, pelajari Alkitabmu. Makanya kalau di gereja itu pendeta, gembala sering bilang baca Alkitab, kupas. Kupas apa? Biar kamu ngerti iman yang kamu pegang, jadi tidak gampang digoyahkan. Karena di masa-masa yang akan datang, terutama masa kini, sudah banyak nabi-nabi palsu. Karena kenapa keluar nabi palsu? Pengajaran tentang Kristen dan iman Kristen dan pemberitaan tentang adanya juru selamat yaitu Yesus Kristus sudah hampir memenuhi bumi. Jadi ketika firman Tuhan, ketika Injil diberitakan hampir ke seluruh bumi, lawan Injil pun tidak mau kalah, iblis pun tidak mau kalah. Ketika Injil disebar ke seluruh bumi, iblis pun menyebar bertolak belakang untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ingat itu, pelajari terus Alkitab, jangan sampai salah. Ya, jangan sampai kita keluar, jangan sampai kita salah pengertian. Itu aja dari Kang Ode. Ya, buat teman-teman, perdalam ilmu, perdalam pengetahuan menurut kekristenan. Jangan gampang digoyahkan. Ketika kamu menonton debat-debat yang membahas tentang iman Kristen, kamu sudah mengerti iman yang saya pegang. Jangan sampai digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang gak jelas. Oke, cukup sahabat Alpetra. Gitu aja dari Kang Ode. Pesannya banyak, terutama untuk anak-anak muda. Jangan sampai ketika Kang Ode sedih sama anak-anak muda ketika ditanya, apa itu 10 hukum? Gak ngerti. Apa itu hukum kasih? Gak ngerti, padahal kasih yang berdasar. Jangan sampai seperti itu. Ya, pelajari terus ya, biar tidak digoyahkan ya. Pelajari terus Alkitabmu, pelajari terus apa yang sudah Tuhan bagikan buat dunia ini. Anugerah keselamatan kasih karunia-Nya. Oke, salam ngopi dari Kang Ode, 1 kopi hitam. Karena yang hitam belum tentu buruk. Karena yang hitam itu menyehatkan. Iklan apa itu? Pokoknya gitu aja ya sahabat Alpetra. Tetap cinta Tuhan, tetap sayangi keluarga. Cinta Tuhan, sayangi keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Shalom buat Alpetra semua. Maranatha.